Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'aidan lil muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ترك أمته على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معاشر المسلمين والmuslimat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang sangat mulia ini, di momen dan hari yang sangat luar biasa dan agung ini, marilah kita sama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kita dapat tergolong menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita berada di hari raya terbesar umat Islam. Pada hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia menggemakan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai umat yang satu. Satu akidah, satu syariat, dan satu syiar. Pada hari ini pula, jutaan kaum muslimin tengah menunaikan ibadah haji. Mereka berkumpul dan bersatu di tempat yang sama, memakai pakaian yang sama. Tidak ada lagi perbedaan dari sisi penampilan antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dan rakyat, antara raja dan jelata. Semua terlihat sama dan setara dengan pakaian yang tidak lagi menjadi simbol status sosial. Dengan syiar yang sama mereka melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuhan mereka satu, kitab mereka satu, syariat mereka satu, dan tujuan mereka satu, yaitu untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemandangan persatuan dan ketaatan ini tidak hanya kita bisa saksikan pada hari ini saja, namun juga bisa kita saksikan pada hari-hari yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari raya Idul Kurban. Ibadah kurban
mengingatkan kita kepada ketaatan yang sangat luar biasa yang telah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihimussalam. Yang pertama adalah ketaatan Nabi Ibrahim. Tatkala beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang gersang, tandus, tidak ada apapun dan tidak ada siapapun di sana. Bagi kita sangatlah berat untuk menjalankan perintah semacam ini. Akan tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim tidak dapat menolaknya. Dan karena Nabi Ibrahim ingin membuktikan bahwasanya cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada siapapun dan apapun. Taatnya kepada Allah melebihi taatnya kepada siapapun dan apapun. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita lewat seruan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Saat itulah keimanan kita diuji. Apakah kita benar-benar cinta kepada Allah? Apakah kita benar-benar taat kepada Allah? Apakah kita mau sejenak meninggalkan kesibukan dunia kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati nurani kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati nurani kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah ketaatan Nabi Ibrahim. Tatkala beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, anak yang sangat ia cintai, anak yang sangat ia sayangi, anak yang sudah sangat lama ia nanti. Bagi kita sangatlah berat untuk menjalankan perintah semacam ini. Akan tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim tidak dapat menentangnya. Dan lagi-lagi Nabi Ibrahim ingin membuktikan bahwasanya cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada siapapun dan apapun. Taatnya kepada Allah melebihi taatnya kepada siapapun dan apapun. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya ketika kita berkurban, tidak hanya sekedar berkurban dan menyembelih hewan saja, akan tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita mempersembahkan hal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itulah keimanan kita diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Sesungguhnya hewan kurban itu darahnya, dagingnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pengorbanan, ketaatan dan ketakwaan hamba kepadanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga adalah ketaatan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau ditinggalkan di tempat yang tandus, gersang, tidak ada apapun dan tidak ada siapapun di sana. Saat itu Siti Hajar berkata kepada suaminya Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi ins wala syai'?" Wahai suamiku Ibrahim, kemanakah engkau meninggalkan kami di tempat yang gersang, tandus, tidak ada apapun dan tidak ada siapapun di sini? Pertanyaan itu terus diulang oleh Siti Hajar sampai-sampai Nabi Ibrahim tidak mampu lagi menoleh kepadanya. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya, "Allahul ladzi amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, ya, Allah yang memerintahkanku untuk melakukan hal ini." Maka disinilah kita mendapati seorang istri yang solehah, yang ketaatan dan kecintaannya sangatlah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan kepada suaminya Ibrahim, "Jika ini memang perintah dari Allah, maka laksanakan. Idzan la yudayyi'unallah." Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang keempat adalah ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala beliau pasrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala
untuk disembelih oleh ayahnya, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ia mengatakan kepada ayahnya, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah engkau akan dapati aku bagian daripada orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah ketaatan seorang muslim sejati kepada Allah. Ketaatan mutlak, ketaatan tanpa batas. Karena sejatinya kita ini adalah seorang hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kami diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ketaatan itu dicontohkan oleh jemaah haji. Ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka tidak mempertanyakan mengapa begini dan mengapa begitu. Semua rangkaian manasik haji itu mereka laksanakan dan tunaikan atas dasar kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang mereka tidak memahami makna di balik setiap ibadah yang mereka lakukan. Ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan syariatnya dalam seluruh aspek kehidupan. Jikalau kita mampu taat kepada Allah dalam puasa dan haji, maka begitu pun seharusnya kita mampu taat kepada Allah dalam berbisnis dan bermuamalah. Jikalau kita mampu taat kepada Allah dalam salat dan zakat, maka begitu pun seharusnya kita mampu taat kepada Allah dalam berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dan seorang muslim harus meyakini bahwasanya di balik melakukan ketaatan kepada Allah pasti ada maslahat. Di balik melakukan kebaikan kepada Allah ada ganjaran, balasan yang tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Hajar, idzan la yudayyi'unallah. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbing pada kita semua, dan Allah mudahkan kita semua untuk meneladani ketaatan yang sangat luar biasa yang telah dicontohkan oleh ketaatan dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa mar'aha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين wa'lu ila kalimatika ila yaumiddin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami salat dan sujud, hanya kepadamu kami menuju dan tunduk. Kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami takut azab-Mu karena azab-Mu sangatlah pedih. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening kami menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Golongkan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bersih, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan-Mu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu. Ya Allah, yang mendengar rintihan hamba lemah dan banyak dosa, lindungi kami, masyarakat kami, dan anak-anak kami dari berbuat dosa dan godaan setan. Jangan segera Engkau lenyapkan hari yang suci ini. Ya Allah, selamatkanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, daerah kami, negeri kami, dan umat Islam dari badai krisis, fitnah, bencana, dan dosa yang membinasakan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang dilanda kesedihan dan musibah, para janda, anak-anak yatim, kaum lemah dan para fakir miskin. Sembuhkan yang sakit ya Allah. Tolong dan lindungi mereka yang ditimpa musibah. Anugerahkan kebahagiaan kepada mereka. Siramilah mereka dengan rezeki yang melimpah dan penuh berkah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa, mudahkan dalam menjalankan ketaatan kepadamu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, bantu dan bimbinglah pemimpin-pemimpin kami dalam mengemban amanah, agar mereka bisa menjadi pemimpin yang senantiasa beriman dan bertakwa, yang menjadikan kitab-Mu sebagai landasan kepemimpinannya, menerapkan syariat-Mu dan membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, janganlah Engkau goyangkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, peliharalah iman dan Islam dalam hati kami. Janganlah Engkau utus malaikat maut menjemput kami, kecuali kami dalam keadaan benar-benar beriman dan beragama Islam dengan bekal yang cukup. Ya Allah, jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar innallaha ya'lamu ma tasna'un. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي